Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman salah satu subscriber ya, yang kemarin sempat menanyakan mengenai tentang apa sih penyebab dari kematian ikan lele atau bibit ikan lele secara mendadak. Sebelum saya membahas video itu lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebenarnya dalam budidaya ikan lele ataupun pembibitan ikan lele atau pembesaran ikan lele, tentunya teman-teman akan pasti menghadapi yang namanya itu bibit mati ataupun kendala dalam budidaya ikan lele ya teman-teman. Dan yang saya akan jelaskan kali ini itu adalah mengenai pertanyaan teman-teman itu, penyebab ikan lele mati secara mendadak. Yang pertama, kenapa bibit ataupun ikan lele teman-teman itu mati secara mendadak? Biasanya penyebab dari ikan lele mati mendadak yaitu disebabkan karena air teman-teman. Jadi air dalam kolam itu teman-teman tidak kontrol secara rutin ya. Dan gimana supaya kita menghindari air yang menjadi bom amonia itu tadi? Kita bisa mengatasinya dengan cara setiap pagi ataupun sore kita bisa mengurangi kondisi air kolam itu kurang lebih sekitar 10 cm ataupun 5 cm teman ya. Dan yang penyebab yang kedua adalah kurangnya pengawasan ataupun pengontrolan pada kolam ikan lele teman-teman ya. Jadi kenapa kurangnya pengawasan itu bisa mengakibatkan ikan lele teman-teman itu mati? Biasanya saat kita bepergian ataupun keluar rumah ataupun pokoknya nggak dalam jangkauan kolam lah ya, kita tidak bisa menganalisa kolam itu nantinya akan seperti apa. Biasanya penyebab kematian saat teman-teman lengah, tidak pernah mengawasi ataupun kurang pengawasan dalam kolam, itu biasanya jika terik matahari secara tiba-tiba itu panas itu dan kolam teman-teman itu dangkal, biasanya itu akan mati secara mendadak teman-teman. Dan ada juga itu bisa disebabkan karena mungkin kalau untuk bibit itu biasanya itu terlalu padat ya, ataupun akan timbul atau bergerombol. Ciri-ciri yang bibit yang bergerombol itu tadi, jika tidak ditangani secara langsung maka yang terjadi akan fatal ya teman-teman ya. Jadi bisa mengakibatkan ikan lele itu mati massal teman-teman ya. Dan yang keempat itu biasanya pada pakan teman-teman ya. Banyak dari teman-teman pemula itu belum paham mengenai cara pemberian pakan pada ikan lele. Buat pemula biasanya yang sering teman-teman dengar yaitu adalah memberikan pakan sebanyak-banyaknya dan prinsipnya itu ikan lele jika diberikan pakan yang banyak itu akan cepat besar. Pasti seperti itu ya. Padahal itu adalah salah teman-teman ya. Yang benar itu adalah jika teman-teman memberikan pakan yang optimal ataupun sesuai dengan takarannya dan sesuai dengan proteinnya, itu yang mempercepat pembesaran pada ikan lele tersebut teman-teman. Lalu yang penyebab yang kelima, kenapa ikan lele teman-teman itu mati secara mendadak? Penyebabnya karena ikan lele tersebut memang dalam kondisi sakit dan teman-teman tidak memahami penyakit dalam ikan lele tersebut. Jadi secara tidak langsung teman-teman akan kaget ya, ini saya berikan pakan pelet kok nafsu makannya udah bagus tapi kok tiba-tiba mati. Itu karena ada indikasi penyakit pada ikan lele tersebut teman-teman. Biasanya ciri-ciri yang diberikan pakan langsung mati yaitu adalah penyakit kumis keriting ya. Kumis keriting, ada lagi juga penyakit biting lah ya, ataupun kurus kering itu tadi. Yang ketiga yaitu adalah penyakit aeromonas teman ya. Aeromonas itu juga, tapi yang paling parah yaitu adalah kumis keriting itu tadi ya. Usahakan jika ada indikasi ikan sakit jangan diberikan pakan ya teman, jangan diberikan pakan, dan juga jangan
apa ya, jangan dibiarkan, yaitu jangan dibiarkan dan langsung ditangani secara optimal ya. Dan saya juga lupa menjelaskan teman-teman ya, penyebab dari kematian massal, penyebab dari kematian karena pakan tadi yaitu adalah karena teman-teman memberikan pakan yang terlalu berlebih ya teman-teman. Jadi pakan yang sisa itu tadi tidak dimakan ikan lele. Jadi seolah-olah ikan yang pelet yang mengapung di atas itu nanti turun ke bawah teman-teman. Seolah-olah teman-teman itu tidak paham pas kondisinya air hijau, teman-teman tidak paham dan sekiranya itu pakan dimakan habis padahal ada di dasar semua, dan itu mengakibatkan amoniak yang berlebih pada dasar kolam ya. Dan amoniak itu nanti akan bekerja 1 kali 24 jam teman-teman, tidak lama ya. Jadi teman-teman jika memang tidak percaya, teman-teman bisa mempraktekannya di kolam teman-teman ya. Berikan pakan yang sangat berlebih pada ikan lele, nanti teman-teman akan paham ya. 1 kali 24 jam jika memang ada pelet yang masih berada di dasar dan teman-teman tidak menyadari, paginya teman-teman kasih pakan, sorenya kasih pakan lagi, malamnya kasih pakan lagi, jadi banyak sekali pakan yang tidak termakan, dan besok paginya pasti ada ikan lele yang mati teman-teman. Itu teman-teman bisa mencatat ya setiap penyebab dan akibat dari ikan lele secara mendadak. Dan saran saya buat teman-teman yang khususnya untuk pemula, pelajari terlebih dahulu sebelum budidaya ikan lele, dan bisa menonton di channel-channel YouTube dari teman-teman ataupun dari YouTube saya. Itu pun banyak sekali menjelaskan mengenai tentang budidaya ikan lele ya teman-teman ya. Dan jika ada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan coba buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman mengenai tentang seputar budidaya ikan lele dan penyebab ikan lele mati secara mendadak. Salam dari saya, sang pemburu, salam petani lele Nusantara, salam jos.